Hey teman-teman, welcome back to my channel ya. Oke teman-teman, jadi kemarin saya sudah bikin tutorial cara mengalahkan lawan dari bawah ya kayak gitu. Nah, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian cara mengalahkan lawan dari atas teman-teman ya kayak gitu. Oke, bagaimana caranya? Tonton terus videonya sampai selesai biar gak gagal paham. Let's go. Oke teman-teman, nah jadi pertama-tama nih saya akan jelaskan dengan ilustrasi gambar ya. Semoga aja bisa kalian mengerti. Oke, nah jadi kayak gini nih. Ini lawan. Ini kalian ya kayak gini. Ini saya ilustrasikan di keramik kayak gini ya. Nah, ini lawan layangannya kayak gini. Set. Nah, kayak gini ya. Ini layangan si lawan. Dan ini layangan kalian set dari atas ya. Oke. Nah, kalau si lawannya itu dia jadi si lawan ini kalau main dari bawah itu ada beberapa tipe ya. Beberapa tipe itu beberapa gerakan ya. Jadi kamu harus fokus ke si lawan ya. Nah, jadi kalau misalkan masuk ya, silakan masuk, kamu juga masuk ya. Nah, ketika masuk kayak gini, kalian harus perhatikan si layangan lawan. Jadi jangan terlalu fokus ke layangan kalian, teman-teman. Kamu juga harus fokus dengan si layangan lawannya ya. Ketika kalian masuk, nah kalian jangan terlalu fokus ke layangan kamu, tapi fokus juga ke layangan lawan. Nanti dia larinya kemana ya kayak gitu. Nah, kalau si lawan itu larinya ke dalam, ya kayak main babat ya ke dalam. Nah, kalian jangan kabur, lawanin. Kalian tarik terus ke dalam, terus pokoknya ke dalam terus pokoknya ke arah lawannya kayak gitu. Jangan kalian tarik ke bawah, ke dalam aja terus. Nanti juga si lawan dia akan naik terus akan kena gelasannya secara otomatis. Nah, dijamin akan kalah si lawannya. Karena kenapa? Karena si tarikan lawannya kalian ikutin. Kayak gitu teman-teman, cara main dari atas. Nah, gimana bang kalau si lawannya itu main tariknya ke atas ya? Ketika masuk ke dalam kayak gini, si lawannya naik ke atas ya. Caranya gimana? Lebih gampang lagi teman-teman. Kalian tarik aja terus ke dalam, sama nggak perlu kalian tarik lagi ke bawah, itu nggak perlu teman. Tinggal kalian terus aja tarik ke bawah, ke dalam. Nanti ketika kena gelasannya itu akan putus teman-teman. Kenapa? Karena si tarikan gelasannya atau si tarikan layangannya dari si lawan itu kalian ikutin salah lawan. Jadi si gelasannya itu nggak ada si gelasan lawannya itu nggak ada nggak ada kesempatan untuk menggesek ya atau memotong karena kalian ikutin si laju gelasannya kayak gitu teman-teman. Nah itu ya. Gimana bang kalau misalkan mainnya di apa di si lawannya masuk misalkan ya, si lawannya masuk terus kalian mainnya main ditarik ke bawah, itu bisa nggak bang? Bisa sih, bisa juga kayak gitu. Kalau si lawannya narik ke atas, kalian tarik ke bawah itu bisa teman-teman, bisa banget. Tapi lebih enak kalian tarik aja ke dalam kayak gitu teman-teman ya, kayak gitu. Tapi kalian harus lihat dulu si lawan nanti larinya kemana teman-teman kayak gitu. Nah, itu lebih enak lagi teman-teman kalau kalian main dari atas. Itu lebih enak lagi kalau layangannya itu lebih berat sebelah ke si arah lawan kayak gitu. Lebih enak teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika di posisi kayak gini kalian lihat si posisi lawannya nanti lari kemana. Kalau si lawannya lari ke atas, pokoknya kalian tinggal tarik aja. Otomatis layangan kalian juga akan terus maju ke arah lawan dan otomatis akan kena sendiri ya. Gak perlu kalian belokin, si layangan kalian itu udah langsung belok karena agak bersebelah ke arah lawan kayak gitu teman-teman. Enak banget ya kalau si layangan kalian itu otomatis berat sebelah ke arah lawan, tapi berat sebelahnya jangan terlalu parah teman-teman, sedikit aja ya. Jadi ketika narik itu ke arah lawan, nah gitu agak ada beloknya dikit ya gitu kayak gitu. Jadi si lawan ya nggak ada celah ya untuk aba-aba, pokoknya kayak gitu. Kalau itu dari atas dijamin bakalan menang. Pokoknya mau si lawannya narik ke dalam atau narik ke atas sama aja. Kalian terus aja tarik ke dalam. Ya. Jangan kalian tarik ke bawah, gak perlu tarik ke bawah, apalagi kalian tarik keluar, itu gak boleh banget teman-temannya. Nah ini gak boleh ya. Kalau si lawannya itu narik ke atas atau narik ke dalam, kalian tarik ke bawah agak sedikit nyerong. Tadinya mau di alat tali kamu, itu gak boleh teman-teman. Kalau kena gelasan itu bakalan kalah. Karena kenapa? Karena ngesetnya power gitu menang. Emang ini sering sekali saya mencoba ini memang suka kalah teman-teman kalau misalkan si lawan dari bawah naik misalkan ya, terus kalian tarik ke bawah agak nyerong keluar, itu
suka kalah teman-teman kayak gitu. Jadi alangkah baiknya mending kalian tarik aja ke dalam, ke si arah lawannya kayak gitu teman-teman. Cara main dari atas kayak gitu teman-teman ya. Nah, semoga kalian mengerti teman-teman. Nah, tapi kalian harus hati-hati teman-teman ya. Ketika si lawannya dari bawah, terus kalian dari atas kayak gini, ya. Kalau si layangan lawannya lagi diam, lagi anteng lah istilahnya, lagi anteng, lagi diam gitu ya. Terus tiba-tiba kalian main kayak gini, main tarik, tarik terus ke arah si lawannya, ya kayak gini. Itu kalian bakal kalah teman-teman ya. Beda lagi dengan si lawannya narik ke dalam atau narik ke atas, itu kalian bakal menang. Tapi kalau si lawannya lagi diam, didiamkan ya, dipantengkan, tidak dipulut, tidak diapa-apain, terus kalian main serong kayak gini, itu bakalan kalah teman-teman ya. Jadi harus si lawannya itu narik kayak gitu teman-teman, cara mengalahkannya. Oke, kalau kalian sudah mengerti cara mengalahkan dari atas itu memang sangat enak sekali sih teman-teman, sangat apa, sangat simple sekali. Jadi caranya kayak gitu kalian tarik. Nah, tapi teman-teman kalian harus tahu juga teman-teman. Jadi setiap trik kayak gini itu ada penangkalnya atau ada solusinya teman-teman. Jadi bisa jadi teman-teman kalau misalkan kalian main kayak gini, si lawannya ini sudah pro atau sudah tahu trik cara main layangan, itu ada lagi teman-teman cara penangkalnya. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan Bang, saya sudah mainnya kayak gini ya, sudah main kayak di video ini ke dalam kayak gitu. Nah, kalau misalkan si lawannya tahu trik dengan kalian main kayak gini, itu bisa kalah juga teman-teman ya. Jadi ada penangkalnya kayak gitu. Nah, kalau kalian misalkan main ke bawah, ke dalam kayak gini, terus si lawannya ini tahu tahu triknya kamu. Nah, nanti si lawannya ini dia tidak akan ditarik, malah diulur. Itu akan menang, akan kalah kamu teman-teman kalau main ulur. Nah, makanya saya kalau misalkan menghadapi lawan, apalagi lawannya itu komunitas ya, komunitas kan dia pada tahu, pada jago-jago trik, itu biasanya mainnya kayak gitu. Kalau dari atas dia suka main serong, terus dia nggak pernah narik ke bawah teman-teman, serong aja terus kayak gitu. Nah, trik saya kalau mau mengalahkan yang kayak gitu teman-teman, saya tarik jadi sama kayak gitu, agak ke atas, tapi ya saya tarik ke atas ya kayak gini. Si lawannya maju terus ya kayak gini. Ini contoh, ini saya ya, ini contoh di saya, ini lawan ya. Kalau saya kayak gini, kalau mengalahkan yang main serong kayak gini, ini si lawan saya ini masuk ke dalam. Nah, saya tarik ke atas, tarik ke atas. Nah, tapi harus pas teman-teman ya, harus pas. Ketika si gelasannya ini kira-kira kena, kalian ulur dikit, itu bakalan kalah yang main serong kayak gini. Nah, itu penangkalnya teman-teman. Tapi dijaminlah kalau misalkan main di kampung mah pasti nggak bakal ada yang tahu cara penangkalnya kayak gitu ya. Jadi ini mah tutorialnya cara mengalahkan si lawan dari atas ya. Pokoknya tarik aja terus ke dalam kalau misalkan si lawannya narik ke atas kayak gitu teman-teman, atau narik ke dalam juga kalian terus aja tarik ke dalam ya. Pokoknya tarik mulut ya pokoknya kayak gitu. Jadi jangan salah ya teman-teman. Kalau misalkan si lawannya lagi diam, jangan kalian main tarik ke dalam kayak gini kalau si lawannya lagi diam ya, kayak gitu bakalan potensi kalah. Oke teman-teman, ya mungkin cukup sampai di sini dulu untuk kalian ini. Semoga bermanfaat dan juga kalian semoga mengerti ya dengan cara-cara kayak gini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Mantap.